selamat datang di channel Layung Senja. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Untuk menuju ke sana, jika kamu dari arah Jakarta, setelah sampai di Ciawi, lanjut ke arah Jalan Raya Sukabumi. Lajukan kendaraanmu sampai nanti bertemu dengan pertigaan Cidahu. Belok kanan, dari pertigaan tersebut sampai Japanaspa, kurang lebih 12 km jarak tempuh. Untuk jalannya sendiri, setelah kita masuk Gang Cidahu, jalannya sedikit sempit dan akan didominasi mobil-mobil angkot putih jurusan Cidahu. Berhati-hatilah, sesekali kita akan bertemu dengan jalan-jalan yang sedikit berlubang. Setelah masuk ke Terminal Cidahu, jalannya mulai didominasi tanjakan-tanjakan panjang. Siapkanlah kendaraanmu untuk menghadapi tanjakan tersebut, karena jika kendaraan kita tidak sehat, dikhawatirkan tidak kuat untuk menanjak dan bisa terjatuh. Walaupun disuguhkan tanjakan-tanjakan yang panjang, setelahnya kita akan disuguhkan udara yang adem dan sejuk karena kita sudah masuk di kawasan Taman Nasional Halimun Salak. Setelah 1 jam perjalanan menggunakan sepeda motor, akhirnya sampai juga di kawasan Japanaspa. Untuk lebih jelasnya menuju ke Japanaspa, silahkan kalian lihat di Google Map sekaligus melihat situasi dan kondisi kepadatan lalu lintas di aplikasi Google Map. Sekedar informasi, Resort Kawah Ratu atau Japanaspa, Kecamatan Cidahu selama ini dikenal sebagai pintu pendakian menuju Gunung Salak. Tapi sebenarnya terdapat sejumlah objek wisata alam yang indah, diantaranya 10 curug atau air terjun yang ada di kawasan resort tersebut. Setelah kurang lebih 1 jam perjalanan, akhirnya kita tiba di kawasan Taman Nasional Halimun Salak, yaitu Japanaspa. Pos perbatasan, kalau ke sini ke Kawah Ratu kira-kira panjang tempuh perjalanan 7 km atau apabila berjalan kaki kurang lebih 3 jam perjalanan berjalan kaki. Dan untuk ke sana ada pemandian air panas, sekaligus bisa ada akses ke salah satu curug yang ada di Japanaspa. Dan perjalanan pun dimulai. Untuk kali ini kita akan pergi ke salah satu curugnya, yaitu Curug 4. Untuk Curug 4, patokan lokasi curug ini adalah pas di pintu masuk ke puncak Gunung Salak dan Japanaspa, tetapi kami ambil arah kanan jalan setapak, menyisir pinggir kawat Japanaspa
Di beberapa spot, kita bisa melihat view kota dari kejauhan. Jalan menuju Curug 4 Jamanaspa meski tidak terlalu ekstrim, tetapi cukup menguras tenaga. Untuk treknya sendiri, jalan setapak dan bebatuan tersusun sedikit licin. Setengah perjalanan didominasi turunan dan tanjakan yang tidak terlalu curam, dan vegetasinya lumayan rapat dan sesekali terbuka. Kita tidak membawa air minum, tenang saja, di beberapa titik kita akan menemukan sumber mata air hanya untuk sekedar melepas dahaga. Jalur turun untuk sampai di lokasi air terjun memang sedikit agak sulit, tetapi bukan jadi halangan untuk kita bisa sampai ke sana, karena dari setiap rintangan yang berhasil dilalui untuk menuju lokasi akan terbayar begitu sampai di lokasi. Ini adalah salah satu karya sang pencipta dengan segala keindahan dan kemistisan yang begitu terasa. Jangan lupa untuk selalu menjaga dan melestarikan alam kita, jangan merusaknya dan mengotorinya. Setengah perjalanan menuju Curug, vegetasinya lumayan rapat dan didominasi oleh pohon-pohon damar. Setengah perjalanan selanjutnya yaitu turunan-turunan. Setelah tadi jalan lurus, sedikit tanjakan, dan untuk setengah perjalanan selanjutnya adalah turunan menuju Curug. Sedangkan setengah perjalanan selanjutnya hampir semuanya turunan-turunan sampai ke Curug 4. Untuk vegetasinya sendiri didominasi pohon-pohon damar dan semakin rapat. Untuk kamu yang sudah jenuh dengan segala rutinitas kerja, perlu mengembalikan energi positif di dalam diri. Cobalah untuk berpetualang di alam. Tidak sedikit karena kondisi kerja dan situasi di rumah yang menjenuhkan menjadi penyebab stres berkepanjangan. Walaupun terdapat banyak curug di area ini, namun tidak semua bisa dikunjungi karena kondisinya yang terjal dan sulit diakses. Dari sekian banyak curug yang ada di area ini, yang sering dikunjungi wisatawan adalah Curug Dua Unak, Curug Elang, dan Curug Kembar. Kunjungan akan semakin meningkat saat Sabtu dan Minggu atau liburan panjang. Tingginya curug di kawasan Resort Kawah Ratu berkisaran rata-rata 15 meter, sementara keberadaan air terjun yang paling tinggi sekitar 1050 meter di atas permukaan laut.
Setelah kurang lebih berjalan selama 45 menit, akhirnya kita sampai di salah satu curug yang ada di Ciapanas Pak. Curug 4 Ciapanas Pak. Mantap. Untuk tinggi curugnya sendiri sekitar kurang lebih 8 meter dengan arus yang sangat besar dan deras, ditambah kolam yang cukup luas. Tapi jika kita mau mandi di sini, usahakan lihat situasi dan kondisi cuaca ataupun yang lainnya seperti pacet mungkin. Di curug ini sebenarnya kita akan mandi, namun karena cuacanya mendung dan ditakutkan hujan, apalagi sampai banjir bandang, akhirnya kita memutuskan hanya untuk sekedar menikmati curug 4 ini dan sesekali ambil foto dan video. Inilah sekilas perjalanan kita di Curug 4 Ciapanas Pak. Sampai jumpa kembali di destinasi-destinasi curug yang lainnya. Salam Layung Senja.